وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سيد عدد القلوب وسيلتنا إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد محمود سيد حداد القلوب ووسيلتنا إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad namaina nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala khairi fi amradatillah wa qurbi thawab wa husnul khatimah bal lutfi wa afiya wa salamu aqidah fi dini wa dunya wa akhirah ala hadiniya wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa awani. Amma ba'd. Alhamdulillah, kami muliakan yang kita muliakan bersama guru kita, muassis daripada Majelis Ta'lim Haddanul Qulub Palembang Darussalam, Habib Hamid Baraklah, dan serta keluarga besarnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungan, curahan, rahmat, panjang umur, sehat walafiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga yang hadir di sini rutin hadir Majelis Ta'lim Haddanul Qulub, insyaallah Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dapat mengamalkan ilmunya dan amal tersebut menjadi penyelamat bagi dia di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Ta'lim Haddanul Qulub rahimahullah radhiyallahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dalam kesempatan di malam yang mulia ini kita akan membahas sedikit, karena pembahasan ini sangat panjang tentang puasa. Sudah ada belum di majelis ini yang bahas tentang puasa? Sama sekali belum. Bahas tentang puasa di bulan Ramadan yang berkaitan dengan puasa belum. Kiranya insyaallah kita akan sampaikan mungkin beberapa hal-hal yang penting yang harus kita ketahui perihal puasa. Mungkin tidak seluruhnya karena mungkin tidak cukup juga waktunya. Maka yang penting-penting dulu, dan malam ini menjadi ikhtitam kita sementara. Penutup sementara majelis taklim kita yang akan dilanjut insyaallah di bulan Syawal, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita bahas yang pertama adalah syarat sahnya puasa. Dan kita kan bakal berpuasa di bulan Ramadan ini. Kira-kira puasa itu apakah seluruh orang bisa berpuasa dan sah puasanya? Tidak. Ada syarat. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Berarti uang yang di luar Islam, yang tidak beragama Islam, statusnya sudah bukan Islam, maka ketika dia berpuasa, apakah sah puasanya? Tidak. Jadi syarat yang pertama adalah Islam selama ia berpuasa.
Jadi kalau misalkan nih, maaf ada wong Islam keluar dari Islam itu namanya apa? Murtad. Maka yang tadinya dia Islam, puasa dia sah puasanya, tapi tengah-tengah berpuasa dia murtad. Naudzubillah, murtad ini keluar dari Islam baik dengan lisan ataupun perilaku. Maka spontan yang tadinya dia puasa sah baik, akhirnya batal dan tak sah puasanya. Nah, hati-hati nih lisan ini. Bisa mengeluarkan uang daripada agama Islam. Naudzubillah. Yang kedua, akal. Al-aklu berakal. Maka harus dia selama dia berpuasa, semua waktu dia berpuasa dia dalam keadaan berakal. Berakal lah. Seandainya maaf gila, dia kan berakal awalnya puasa, tengah-tengah maka puasanya batal. Nah ini nah kakek ada pembahasan dewek masalah pingsan sama mabuk. Ini bukan gila kan beda, gila pingsan mabuk ini kan beda. Kalau gila sedangkan baik dia langsung batal puasa. Tapi kalau mabuk ada sikap lagi namanya pingsan. Nah ini kakek ada pembahasan dewek. Apa maksudnya kakek? Kalau misalkan dia cuma sebentar langsung sadar nggak jadi masalah. Tapi kalau gila lain lagi. Lalu apa? Yang ketiga, naqo anil haid wal nifas. Ini perempuan, ini istri kita, saudara kita perempuan. Syarat sah puasa adalah suci daripada haid dan nifas. Kira-kira pas pertengahan dia lagi berpuasa, ini perempuan, dia keluar yang namanya darah haid atau darah nifas, maka spontan puasanya batal. Seperti itu. Jadi sahnya puasa selamat dari itu, suci daripada itu, berakal Islam. Yang keempat, al-ilmu biqaumil waqti qabilan shaum. Dia mengetahui bahwasanya waktu yang ia puasakan waktu tersebut itu menerima untuk puasa dalam keadaan sah berpuasa di waktu itu. Karena tidak setiap waktu kita sah berpuasa. Kan ada haram waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Salah satunya waktu yang tidak boleh kita berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, apalagi hari Tasyrik itu kapan? 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan ada puasa-puasa yang hukumnya haram tapi sah. Ada yang hukum haram tapi tidak sah. Dan ini kita harus ketahui. Maka kita puasa Ramadan harus betul-betul mengetahui hukum puasanya kita, hukum waktu bolehnya kita berpuasa. Jadi itu syarat sahnya puasa. Ada lagi yang mirip-mirip, syarat wajib puasa. Karena tidak semua orang wajib berpuasa, Pak. Kalau tadi kan syarat sahnya puasa. Kalau sekarang syarat wajibnya puasa, karena tidak setiap orang kondisinya dia wajib berpuasa. Tapi ada yang boleh tidak berpuasa. Ada kaki yang hanya bayar fidyah, kan? Maka ini yang perlu diketahui, siapakah yang wajib berpuasa? Yang pertama, kembali lagi, Islam. Dia berstatus agama Islam, wajib bagi dia puasa. Kedua, taklif. Taklif ini sudah kita sering bahas, mukallaf. Apa? Balai berakal. Di sini dikatakan, lah kalau anak kecil bagaimana? Anak kecil sama pembahasannya dengan sholat. Sholat ketika dia umur batasan dia tamis, ingat? Umur tamis itu perkiraan umur berapa? Ya 7, 8 itu balai kalau itu. Tamis itu umur 7, 8 itu sudah mulai tamis. Dia sudah mulai bisa membedakan, kan sudah dibahas kemarin, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Pacar diajak ngomong, pacar ngajak ngomong, pacar nyawa omongan, lah berakal, lah mulai berakal. Ini wajib bagi walinya memerintah dia, nyuruh dia puasa. Sama halnya nyuruh sholat, wajib loh walinya. Wong tuanya yang ngurus dia, ini wajib memerintahkan dia puasa ketika dia sudah tamis. Di umur berapa tadi? 7, 8 dan ke 7. Sama cak perihal dia merintah sholat. Sampai batasan 10. Kalau disuruh dagang, berempat. Iya, tapi jangan lukoi, bukan diijak-ijak palanya. Ada tata caranya.
Jadi ingat, wajibnya puasa yang pertama Islam, kedua dia mukallaf, berakal dan sudah balik. Kalau sudah balik nggak disuruh lagi. Balik kan sudah tahu ya balik ya. Balik itu khususnya uang kalau tidak memenuhi tanda-tanda umur dia 15 tahun pas secara komariah hitungan Arab kemarin sudah dibahas, maka sudah masuk balik. Atau dia menemui sebelumnya keluar mani perempuan head. Nah ini tanda balik bagi mereka, maka wajib bagi mereka puasa selama tidak ada halangan. Nah ini. Lalu yang ketiga itoko. Itoko itu apa sih? Mampu. Nah, kan banyak uang balik, ya, tapi tidak tahunya dia tidak mampu berpuasa. Banyak uang tidak mampu ini, tapi kaget tidak seluruhnya masuk kategori. Ya, di sini ada yang mampu secara perasaan, ada juga secara syariat. Dalam artian yang masuk kategori tidak mampu adalah orang tua renta. Orang tua renta yang sudah tidak lagi dia mampu puasa. Kalau tanya kau mampu tidak Pak? Bu, Nek, untuk puasa dia ngerasa dia sudah tidak mampu untuk menahan lapar dan haus sehari. Nah, maka uang yang memang betul-betul tidak mampu karena sabab apa tadi? Tua renta, maka tidak wajib puasa. Ngapain dia? Bayar fidyah. Jadi dia tidak wajib kodok, tapi wajib bayar fidyah. Ini wong tua renta yang memang dia tidak mampu lagi puasa. Nah, ada lagi wong sakit. Nah, ini juga wong sakit juga dia ngatur tidak mampu. Kalau seandainya dia puasa tambah jadi parah sakitnya. Nah, sekarat sakitnya. Ya, apalagi sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhan, sulit untuk kunjung sembuh. Dan dia memang betul-betul tidak mampu berpuasa. Kalau seandainya berpuasa tambah bahaya, Pak. Maka wong sakit yang model macam ini tidak wajib puasa dan juga tidak wajib kok. Kenapa tidak wajib kodok? Karena memang tidak mampu mana dia mampu. Nah jadi apa dia bayar seandainya dia mampu, saat itulah dia tidak mampu. Berarti sakit yang diharapkan kesembuhan. Kata dokter, oh ini mungkin sebulan 2 bulan sembuh. Dia sekarang tidak mampu, dia harus makan, dia harus minum. Oh kaki bisa dia sudah sembuh. Nah ini berarti ini wong sakit yang saat itu tidak mampu, tapi dia diharapkan kesembuhan. Dalam artian kaki dia wajib kodok. Paham nggak kira-kira? Nah ini harus ada perbedaan. Masalah mampu tidak semuanya masuk kategori. Lalu siapa lagi masuk kategori tidak mampu? Sebenarnya dia mampu, tapi dia tidak sah kalau berpuasa. Siapa? Wong yang head dan nifas balik tadi. Perempuan mampu baik dia puasa kan? Tapi karena ada halangan menyebabkan dia tidak boleh puasa. Dan kalau dia puasa tidak sah juga. Lalu yang keempat di sini sebenarnya sudah dibahas tadi adalah masalah wong yang sehat. Syarat wajibnya puasa adalah sehat. Kalau sakit maka tidak wajib puasa. Kalau sakit tidak wajib puasa. Tadi sudah dibagi 2. Ada sakit yang tidak diharapkan sembuh, sakit yang sudah parah banget, sakit yang tidak kunjung sembuh, ada lagi sakit yang kunjung sembuh, yang saat itu baik, yang tidak terlalu parah. Maka dua-duanya boleh tidak berpuasa. Namun yang ini tidak wajib kodok, tapi wajib yang memang betul-betul sakitnya parah dan tidak mampu, tidak ada kunjung sembuh. Kalau ini cuma sementara, dia kaki kodok. Paham Nah, lalu kita tadi sudah bahas yang penting-penting kalau tadi syarat sah puasa, barusan syarat wajib puasa. Sekarang rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat. Nah ini penting nih niat. Niat puasa. Janganlah yang sekarang yang nyibuk ke harokat niat puasa. Nah itu soma godin an adai fardi syahri Ramadoni hadhi sanati lillahi
Ta'ala. Tidak usah terlalu mengurusi masalah itu. Niatnya udah tahunya dia pagi-pagi siang-siang Ramadan. Kira-kira saya tak kosong. Makanya yang perlu yang wajib diketahui itu apa? Dia niat, paling tidak dia saya niat menyengaja berpuasa. Puasa apa? Ramadan. Cukup. Di mana kapan niatnya? Nah, niatnya cukup ya. Dilihatkan juga boleh sunnah kapan? Di malam hari, tabiin namanya. Mulai beduk maghrib itu naik sampai beduk subuh itu waktunya nih. Iya. Maka pas beduk maghrib kita langsung niat puasa sudah boleh. Ya kan? Misalkan tadi ya kita besok puasa misalkan ya. Yang sekarang sudah boleh niat. Sampai kapan waktu niat itu? Sampai beduk subuh. Nah, hati-hati kalau lupa. Niat, ingat kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i puasa itu satu hari harus satu niat dewek. Karena ibadah puasa itu ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Jadi satu hari puasa, ya niatnya dewek. Pak, niatnya sekarang malam hari ini misalkan untuk besok. Sudah kaget besok malam nak puasa berikutnya niatlah. Itu mazhab kita Syafi'i. Boleh kita taklid dalam artian mengikuti mazhab Imam Malik yang kaki awal puasa kapan kira-kira nih? Sabtu apa? Antara itulah. Di malam itu awal malam puasa itu kita niat berapa hari? 30 hari penuh. 1 bulan Pak? Kita niat jami'i syahri Ramadan. Nawaitu soma jami'i syahri Ramadan hadis sana. Saya niat puasa 1 bulan penuh puasa Ramadan tahun ini. Gak boleh, gak apa-apa kita taklid mengikuti mazhab Imam Malik. Kenapa? Karena menurut mazhab Imam Malik itu boleh 1 bulan penuh, cuma di malam itu dia diniat tidak jadi masalah. Tapi kita mazhabnya Imam Syafi'i. Kita mengikuti itu tidak apa-apa. Faedah keutamaannya apa? Keutamaannya kalau kita wafat tengah-tengah bulan, baru beberapa hari puasa kita wafat, maka bukan kita yang lain maka ketika itu dia dihitung niat puasa 1 bulan Pak. Kan dia niat 1 bulan Pak penuh, maka dengan itu ganjaran pahalanya 1 bulan penuh karena ada niat. Nah, ini keutamaannya. Terus ada yang bilang juga keutamaannya seandainya dia lupa lupa niat, maka menurut mazhab Imam Malik dia sah puasanya. Tapi karena kita mazhab siapa? Tetap wajib kakek puasa. Kalau puasa lagi kalau tidak puasa karena kita lupa nih. Nah, lama-lama ini yang muktamad ini yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi hati-hati. Menurut mazhab Imam Malik puasa kita sah. Tapi kita hati-hati, kita tetap kakek kodok puasa karena kita lupa niat. Lupa niat. Jadi wajib puasa singkok niat di malamnya. Harus tabiat, tidak boleh masuk subuh pagi, itu tidak boleh. Karena apa? Puasa Ramadan niatnya harus di malam hari dari mulai beduk maghrib sampai beduk subuh. Beda lagi kayak puasa sunnah. Puasa sunnah boleh niatnya pagi-pagi tidak apa-apa. Sebelum zawal tergelincir matahari. Sebelum zawal. Nah itu puasa sunnah khususnya pagi-pagi. Misalkan dia lupa niat, pagi-pagi dia puasa sunnah, tapi puasa sunnah itu boleh. Kalau puasa Ramadan tidak boleh, Terus yang kedua rukun, rukun nggak boleh ditinggal. Rukun puasa adalah meninggalkan suatu perkara yang membatalkan puasa. Dan ini banyak sekali, pertanyaan ataupun masalah dalam hal ini. Pokoknya intinya dia niat berpuasa, dia sudah niat besoknya dia berpuasa, harus meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa? Masuknya ain kejauh. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan sudah yang kita tahu itu kita jauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Lah kalau makan, nah ini yang banyak masalah ini, makan dalam keadaan lupa. Bukan ecek-ecek lupa.
tapi memang lupa. Makan dalam keadaan lupa atau dalam keadaan tidak tahu. Nah, ini ada beberapa pembahasan. Makan dalam keadaan lupa, memang betul-betul lupa, tidak jadi masalah. Ingat, langsung selesai dia, berhenti. Tidak jadi masalah, tetap lanjutkan puasanya. Nah, kalau tidak tahu, tidak tahu aku dimakan yang membatalkan puasa. Tidak tahu katanya. Aku tidak tahu minum ini membatalkan puasa. Kemana balik? Tidak tahu dia. Hebatnya ini tidak tahu nih. Ngapa macam itu para ulama membahas? Karena memang ada orang yang memang betul-betul tidak tahu. Tidak tahu itu syaratnya yang disah ke puasanya. Kalau memang dia betul-betul tidak tahu, contoh dia jauh daripada ulama. Dekatik memang di daerah situ yang ngajarkan ilmu agama, atau dia baru masuk ini baru dimaafkan, puasanya tetap jalan. Karena memang dia betul-betul tidak tahu. Tidak tahunya itu memang uzurnya. Di daerah dia memang ada kata ulama, dan dia juga mungkin baru masuk ini dimaafkan dua perkara ini. Tapi kalau Eca tidak tahu, dia hidup di kalangan banyak ulama, luar biasa, setiap datang ada majelis, tahu dia, tapi tidak galak belajar. Ini lain cerita. Maka puasanya batal kalau dia minum. Tidak tahu aku minum ini batalkan puasa. Ini penyakit ini, ya. Lalu kita singkat. Yang penting di sini ada sunnah puasa dan sunnah bulan suci Ramadan. Yang pertama, sunnah puasa adalah menyegerakan buka. Bukan wajib. Sekarang nih wong nih galak salah pemahaman. Kau nih azan misalkan kan, azan makan dulu, wajib hukumnya berdosa kalau tidak makan dulu, tidak nyicip dulu. Nah ini masalah ini. Hukumnya kita bermajelis harus tahu. Azan. Buka nih. Menyegerakan berbuka, hukumnya sudah. Makanya tadi ada takjil itu. Ya, takjil itu apa? Ya untuk ngebatal kebaikan, untuk ngedahulukan buka, bukan makan banyaknya, makan besarnya kaki kalau bisa. Habis sholat tarawih. Boleh dulu dia. Inilah kalau gitu nih, makanya ada takjil. Ada lagi sahur. Sahur, makan sahur itu sunnah, jangan ditinggalkan, jangan sok-sok kuat. Sekarang kan sok kuat. Ada usaha. Aku tidak makan apa-apa, aku kuat. Bahkan buku aku tidak minum banyak baik. Berarti dia tak jalankan sunnah. Makan sahur itu hukumnya sunnah. Makan jangan cacat kuat. Dan mengakhirkan sahur itu juga akhirkan, jangan akhirnya. Jangan akhirnya 5 menit lagi azan, datangnya keselakaan dia. Ada jeda, ada waktu yang diperhatikan. Lalu apalagi buka dengan kurma, ini sunnah. Buka dengan kurma, ganjil. Iya, 7, 11, 13, 15, 21 itu kan ganjil kan lu? Ini dia bukan ya namanya itu. Berapa dia gagal? 2 kilo. Kalau dihitung itu 3 kilo kan? Oh itu. Ini hati-hati nih ya. Ini harus paham ini. Karena di sini kalimatnya memang witron, ganjil. Ini kan umum jadinya. Ya. 1, 3, 7 batasannya. Fa'ilam yajid, maka kalau tidak ada kate kurma yang basah, kurma kering. Kalau memang tidak kate, maka banyu zam-zam. Ada kate juga banyu zam-zam. Sekarang ini cuma ada banyu putih. Ada banyu putih, ada sirup. Kalau gimana? Sirup. Ada banyu putih. Ada ini.
T. Ayo. Ayo. Nah, kalau di kitab ini urutannya nih. Nah, fama izamzam fama in. Maka air dulu. Nah, fahulwin fahalwa. Maka yang manis baru manis-manisan. Paham nggak kira-kira? Nah, Tanya. Dah kita kate kita langsung azan bergege banyak Sirup semua. Manis yang manis. ya ada apa itu urutan dan itu sunnah urutannya seperti itu di kitab ini takbir. Lalu apa ya Yang manis. ini sunnah lakukan sunnah itu ya. Di sini yang dimaksud manisan ada manisan tuh ada hulbun, bahasa Arabnya ada halwa. Ada dalam artian yang kayak madu, zabib itu kayak kismis itu berarti kurma. Ada halwa lagi manis-manisan yang lain-lainnya yang kita kenal itu ya. Intinya itu dulu. Kalau memang kakate baju dulu baru yang manis-manis ya. Lalu di sini mendatangkan dengan doa, kan ada doanya tuh, buko itu kan ada doanya. Nah, ada yang tanya juga, doa buko dulu, apa buko dulu? Ayo, buko dulu, apa doa Allahumma, apa doanya? Ya betul, Allahumma lakaso, wa ala rizkika. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kalau melihat kalimat ini dan secara fikihnya juga wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu ya Allah aftartu, aku telah berbuka. Berarti buka dulu baru bismillahirrahmanirrahim, maka baru Allahumma. Ini coba ya, kurma atau apa baru Allahumma lakaso. Ini menurut seperti itu urutannya. Tidak usah berdebat lagi berdebat. Berdosa orang itu kau, berdosa tuh lawan sekarang. Dikit-dikit kau berdosa. Apa nih ya berdosa ini? Doa dulu, Allahumma lakaso tu, bikaman tu, ala rizkika tu, baru makan. Doa dulu kau tidak ikutin. Berdosa. Belajar. Nggak tahu ilmunya mulai. Oh, itu dulu itu berarti. Banyak. Jangan gampang-gampang. Doso. Nakut-nakuti boleh, tapi macam itu tidak ada nilainya. Tafsirus Shaimin. Memberikan bukaan orang yang berbuat. Ini juga ajaran luar biasa nih faedahnya. Tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi diberikan pahala orang yang berpuasa yang ditunjuk itu ke kita. Tapi dia tetap dapat pahala. Dalam artian luar biasa, wong memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, makanan bukaan kepada orang yang berpuasa. Lalu menjaga sholat taraweh, sholat malam, lalu mandi daripada janabah, mandi junub sebelum fajar. Karena ada yang bertanya, belaki galau, lebih galau, mesti nih kalau anak hadir yang tentang puasa nanya ini. Apa nanyanya? Itu tadi. Mak mano kita nih kalau malam junub. Malam junub tahu junub Ya, junub intinya Intinya junub. Terserah nak bersenggama ataupun keluar air mani, ini ilmu. Mak mano mandi junub dulu apa cak mano? Apakah sah puasanya dalam keadaan junub? Sah hukumnya puasanya sah, ada kaitan dengan mandi junub atau dalam keadaan junub, sah tetap puasanya. Tapi sunnah, di sini dikatakan sunnah mandi junub di malam hari sebelum dia memulai puasa. Contoh nih, sekarang nih besok puasa, besok puasa, subuh ini kita mulai puasa, coba salah satu dari kita junub, mandi lagi sebelum mulai. Mulai sholat itu wajib, harus mulai puasa. Jadi kita mulai puasa itu suci tidak dalam keadaan junub. Tapi kalau seandainya dia masih junub mulai puasa, apakah puasanya sah? Sah.
Ya, tidak berusaha. Oh, berusaha lagi. Ya. Maka tidak jadi masalah. Ya. Ini ada yang ngomong, "Mama no mandi sahur dulu, makan sahur dulu, apa mandi junub dulu?" Nah, ini banyak juga kan? Iya. Makan sahur dulu, apa mandi junub? Mandi junub makan sahur hukumnya mandi junub. Wajibnya kapan? Kalau nak melakukan perkara wajib yaitu sholat contohnya. Waktu lah mepet, dia belum makan. Dia ini biasanya ngap-ngapan kalau tidak sahur. Ini waktu sudah tinggal 5 menit lagi. Mandi junub, mandinya lama pula kalau dia mandi. Lewat waktunya. Kalau seandainya masih ada waktu, tidak jadi masalah dia mandi dulu dan cukup untuk dia makan sahur. Masalah kalau sudah sedikit nih dia belum makan sahur, ngap-ngapan apa puasa kalau makan sahur nih, wudhu dulu. Dia batalkan kemakruhan tadi. Karena kalau wong makan dalam keadaan junub, hukumnya makruh. Maka usahakan cuci bersih dulu, wudhu dulu, baru makan. Kalau setelah itu paham lagi. Sudah jelas ya? Alhamdulillah. Lalu di sini juga dijelaskan apa-apa nggak lama dikit karena ini bekal kita masuk bulan suci Ramadan ya. Karena ini katanya ikhtitam. Berarti malam Jumat lagi ada Ada ya, jadi kita bahas dulu seadonyo sebisanya kita bahas malam ini. Lalu di sini banyak memperbanyak amal ibadah di malam hari, memperbanyak membaca Al-Qur'an, tidak memperbanyak amal soleh ya. Lalu jangan lalai-lalai ya, jangan banyak melakukan hal-hal yang membuat lalai ibadah, lalai kepada Allah ya, apalagi ya perkara-perkara yang diharamkan. Karena apa? Bulan suci Ramadan luar biasa. Pahala lipat ganda, dosa juga kaki dilipat ganda, besar juga dosanya. Ya, hati-hati ya. Juga kita disunahkan memperluas untuk keluarga. Yang biasanya kita sebulan berapa, sehari berapa untuk istri, untuk anak, kita luaskan. Dalam artian kita lebih ke untuk apa? Memuliakan bulan suci Ramadan. Jadi senang ini bini anak kalau dengar macam ini. Ya, dilebih ke. Sehari misalkan kita yang 5.000 lebih ke 10.000 kalau ada. Kalau kakek ngurangi ya. Ya. Lalu, nah ini sunnah tadi sudah sunnah yang berkaitan dengan puasa atau berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Sekarang makruh. Masuk ke dalam kaidah makruh sekarang. Makruh itu di sini mengunyah-ngunyah makanan, nyicip-nyicip makanan itu makruh. Ini biasanya siapa nih? Betino masak-masak ini hukumnya makruh. Di sini merasakan makanan tanpa ada hajat makruh. Kalau ada hajat tidak makruh. Nah biasanya itu kalau masak itu hajat apa tidak? Nah kalau ada hajat tidak makruh. Kalau tidak ada hajat kita melo-melo nyicip. Kita melo-melo nyicip. Biasanya bini aku ini salah tuh lah kalau masak. Jadi aku yang nyicip. Telatnya pula. Batal dia. Jadi merasakan makanan ada yang makruh ada yang tidak. Hijamah. Kita ini kan sering nggak canduk. Bekam. Bekam bahasa kita bekam. Itu pun makruh, nggak sampai haram atau membatalkan puasa. Apa sih makruh? Karena hijamah itu, uang canduk bekam itu membuat dia lemes. Dia tidak ada canduk dan ini puasa itu biasanya melemeskan badan. Sering berpuasa menguatkan badan. Maka kalau dengan canduk bekam dia tambah lemah, hukumnya makruh. Tambah ada semangat puasanya. Tambah lemas, tambah letih. Lalu apalagi yang makruh? Yang makruh adalah di sini diantaranya majma' badal iftar atau ikhrajuhu minal fa. Saya dabu mabihi min barakatis shaum. Kayak kumur-kumur ngelet tak jadi, misalkan dibuang banyunya itu, padahal lebih baik kita ditelan pas abuko itu kumur-kumur
lebih baiklah ditelan agar apa? Agar berkah yang pertama kali daripada dia buka puasa itu dapat. Paham? Lalu di sini mandi nyelum ke galau-galau. Kalau bahasa kita berenang lah, Nah, nyelum galau-galau itu juga makruh. Ngapa? Bisa jadi ditakutkan kaki ada banyak yang masuk. Lalu, mana kalau mandi wajib? Aku tuh berenang tuh bukan berenang. Aku tuh mandi wajib, walaupun mandi wajib. Nyelum ke badan itu dengan mandi wajib dalam keadaan berpuasa. Aku tuh mandi wajib, bukan lama-lama berenang. Tetap hukumnya makruh. Lalu siwak, pakai siwak nih kan sunnah. Tapi kalau dalam keadaan berpuasa setelah zawal, setelah tergelincir matahari siang maka hukumnya makruh. Kalau sebelumnya berarti pagi-pagi pada subuh misalkan itu masih boleh sunnah. Tapi setelah atau siang dikit atau pada zawal itu dimakruhkan walaupun pakai siwak. Lalu kebanyakan ataupun kekenyangan. Nah, ini kekenyangan kebanyakan tidur. Karena ada orang puasa dari subuh tidur sampai beduk maghrib. Loh ada. Katanya tidur juga tidak macam itu. Lihat apa hukumnya? Makruh. Berarti ibadah yang makruh. Makruh perkara yang tidak disukai. Kekenyangan atau banyak tidur. Tapi mama hukumnya sadar. Kalau nanya sah lagi hukumnya sah. Beduk maghrib, dia beduk subuh. Mulai puasa dia sudah tidur, tidur sampai lewat malah bukan lagi maghrib, sampai ke isya, sampai yang 10 malam langsung dibilang. Apa yang dipikirkannya? Pas bangun, malam. Sadar puasa tadi, maka hukumnya sah. Hukumnya apa? Sah. Yang penting dia di malam tadi pas sebelum puasa dia niat. Dia terasa dia puasa macam itu. Kalau macam itu, apa itu terus berarti? Nah itu dia tidak sholat. Jadi kan hanya hukum puasanya sah, tapi dia lanat gitu tidak sholat di waktu tinggalnya kali itu. Iya kan? Nah, bisa masih ada bisa. Apalagi melakukan perkara-perkara yang syahwat atau mubah. Intinya dalam bulan Ramadan lakukan perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara amal ibadah yang baik-baik. Nah sekarang masuk pembahasan inti yang membatalkan puasa. Ini banyak juga yang membatalkan puasa. Kaki dibagi dua. Membatalkan puasanya menjadi batal puasanya atau membatalkan pahalanya puasanya tetap sah tapi pahala puasanya hilang. Percuma dong. Di sini yang bagian pertama yang membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah ghibah. Melakukan perkara ghibah, ngumpat wong lagi puasa ngomongi wong. Sayang puasanya illal ju' wal atas. Dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus pahala tidak dapat. Ngapo? Ghibah, ngomongi wong, jauhilah ngomongi wong. Yang kedua apa? Ngadu domba. Ngadu domba. Yang ketiga bohong. Apa? Bohong, dusta. Lalu apa? Melihat kepada perkara yang haram, atau yang syahwat, perkara yang mengundang syahwat atau perkara yang haram. Nyengok bini. Nyengok bini nih. Nanya nyengok bini mana Beb? Nyengok bini. Halal dah. Tapi kalau syahwat berarti bukan haram. Kalau haram tadi memang betul-betul yang dipandang itu wong yang ajnabi, wong yang bukan mahram. Mandang bini dia nyengok kayak bini syahwat. Ini hati-hati dijauh-jauhi nyengok aurat, mancing dia sensi syahwatnya. Padahal itu kan nyengok bini, halal-halal dia, tapi tetap nyengok membatalkan pahala puasa. Jadi hati-hati jauh-jauhi lah bini.
Ya, di sini dikatakan loh ya, lima yahrum atau lima yahillu bisyahwah. Kepada suatu yang memang haram dipandang atau kepada suatu yang halal dipandang, tapi dengan syarat. Nah, ngomongnya gini jangan mancing, jangan mancing. Nah, alhamdulillah sampai dia jima di siang Roma, hukumannya sangat berat. Wong yang jima di siang Roma, jima itu membatalkan puasa. Jima, wong yang puasa, jima batal puasanya dan hukumannya berat, bukan hanya kodok. Dari itu perlu dihindari, jangan mancing-mancing, bini-bini di bulan Ramadan jangan mancing lagi, Nah, apalagi sumpah palsu, sumpah palsu, atau ucapan yang bohong tadi sudah disebutkan, Lalu itu yang membatalkan pahala puasa. Sekarang yang membatalkan puasanya itu sendiri. Kalau tadi kan pahalanya baik. Ini puasanya yang dibatalkan. Batal hukumnya. Batal puasanya. Apa? Di sini asal puasanya batal adalah riddah. Tadi sudah dibahas. Apa? Murtad. Murtad apa? Keluar dari Islam. Dengan sebab ucapan atau perilaku, murtad walaupun sebentar, walaupun tiba-tiba dia sadar, aku tadi melakukan perkara ya, menjatuhkan aku kepada murtad, langsung syahadat lagi, spontan, tetap puasanya batal. Di sini disebutkan, lalu apa? Haid nifas wilada, yang membatalkan puasa itu haid nifas wilada. Perempuan ini haid, nifas atau melahirkan saat puasa maka spontan puasanya batal, puasanya batal. Terus apa lagi? Gila, gila ini sudah dibahas. Gila walaupun sebentar batal puasa. Apalagi mabok atau pingsan. Mabok pingsan itu dianggap batal kalau sehari itu dia puasanya, dia selama itu dia mabok, selama itu dia pingsan. Tapi kalau cuma sebentar, amma idza afaqa walaupun kalau misalkan dia sadar sebentar, ada sadarnya, maka puasanya tidak jadi batal, puasanya sah. Beda sama yang gila tadi. Gila tuh walaupun gilanya dengar, walaupun gila dengar, gila katanya. Kita nih kadang nggak bisa menerka-nerka, ini gilo nih anak pucak mana? Cecak gilo ada kan siang harinya. Nah itu cecak gilo, yang makan siang hari itu cecak gilo. Di sini kali masih ada khilaf antara ulama. Di sini yang lanjut kita bahas adalah jima. Tadi sudah juga. Jima secara sengaja di siang Ramadan, mengetahui perkara itu haram hukumnya. Jima di siang Ramadan dalam keadaan berpuasa sengaja membatalkan, dan kate paksaan dia, gawe dia lewat itu memang kate paksaan, maka batal puasanya. Memang ada yang dipaksa, aku ini dipaksa tapi kelamaan, lama iya, batal puasanya. Hati-hati yang model macam ini, bukan cuma kodok baik dia berdosa. Di sini disebutkan berdosa, wajib imsak. Imsak itu menahan pecah puasa sampai bedok maghrib. Nah, berdosa harus menahan tetap pecah puasa. Lalu apa? Ditakdir, dihukum, dihukum. Kalau sekarang ini lewat deh hukum itu. Lalu apa? Kodok, wajib kaki kodok karena puasanya batal. Habis itu apa? Kafaro. Kafaro membayar apa? Membayar secara urutan. Yang pertama adalah membebaskan budak sana kaki. Berarti turun yang kedua apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jangan langsung ketiga. Yang ketiga ini apa? Memberi makanan 60 orang miskin. Setiap satu miskin 1 mud. Ini hukuman kafaroh, penebus bagi orang yang sengaja jima dalam keadaan tahu
Tidak bodoh dia ngerti itu tuh haram membatalkan puasa tetap dilakukan, maka berdosa, wajib kodok dan dapat hukuman. Apa hukumannya tadi? Ya, bebaskan budak. Nanti budak Palembang gimana? Berarti turun yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau dia batal sehari deh, kan 2 bulan langsung berturut. Batal sehari, ulang lagi. Ini ngapa? Hukuman berat bagi wong yang kurang ajar di tengah-tengah rumah. Makanya usul bini itu jangan mancing. Jangan mancing-mancing, ya. Ingat, 2 bulan berturut-turut. Kalau memang betul-betul tidak mampu, baru turun yang ketiga. Apa? Memberi makanan 60 orang miskin. Ngapa ditaruh nomor 3? Karena wong yang kaya gampang macam ini. Ya, sekali dia bakal jimat. Nah, benar tak? Iya. Kalau orang kaya, sikok uang miskin dinjok cuma 1 mut. 1 mut berapa? Der. 7-8 on lah 8 on kita lebih bagus. Satu mut 1 orang miskin. 60 orang miskin 60 berapa kilo cuma? Perkiraan berapa kilo lah kira-kira itu 60 bagi 4 berapa? 60 bagi 4 15 20 paling 20 kilo lebih bagus lebih besar. Baca kayak gampang 20 kilo cuma keluar ke dia. Ada setiap hari dia baca. Karena apa kak? Kayu makanya ditaruh nomor 3, yang nomor 2 dulu. Apa? Puasa 2 bulan berturut wajib bagi dia bayar itu. Betul-betul tidak mampu di kategori wong yang memang tidak mampu puasa nih ya, baru turun yang ketiga itu. Maka ini yang harus dijauhi, hati-hati. Apalagi membatalkan puasa. Tadi sudah dibahas juga sedikit disinggung sampainya ain. Ain itu ya baik dari makanan, minuman dan semacamnya, dari lubang yang terbuka yang nyampe ke perut. Jauh ini ke perut besar ataupun rongga di dalam sini, di sini kakek pembahasannya agak panjang masalah ini. Kita teruskan itu yang membatalkan puasa. Jadi alhamdulillah kita sudah bahas paling tidak sedikit bekal kita tentang puasa di bulan Ramadan. Dari kita puasa apa namanya? Nah, maka dari itu yang menyusui Nah ini wong yang hamil yang menyusui itu makmano hukum puasanya kalau dia takut akan dirinya atau takut akan dirinya plus takut akan janinnya. Ini yang hamil atau yang menyusui kan sama juga cek itu lah. Takut akan dirinya saja atau takut akan dirinya plus janin atau bayinya, maka dia boleh tidak berpuasa. Kakek wajib kok paham. Kalau ini masalah selanjutnya, wong yang hamil dan menyusui ini dia takut akan janinnya atau bayinya saja, dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Dia tidak berpuasa karena khawatir akan janin bayinya saja, tidak takut atau mengkhawatirkan dirinya. Maka apa yang terjadi? Yang wajib bagi dia kodok dan fidyah plus 2. Apa? Kodok dan fidyah. Nah, ini harus dipahami. Jadi antara wajib kodok saja atau wajib fidyah saja atau bahkan wajib kodok dan wajib fidyah. Nah ini yang harus dibahas Jadi alhamdulillah yang sudah kita bahas tadi perihal tentang puasa ini, yang sah, hukum sah puasanya sudah, yang wajib puasa sudah dibahas. Habis itu tadi rukun puasa, habis itu tadi sunnah puasa, habis itu makruh dalam puasa, habis itu membahas apa tadi? Yang membatalkan puasa yang mungkin secara singkat-singkat baik untuk bekal kita paling tidak menuju bulan suci Ramadan Juga
di sini insya Allah akan datang kita bahas kembali tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang puasa ya. Mudah-mudahan kalau ada waktu lagi insya Allah kita akan bahas. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas ini, mudah-mudahan menjadi bekal ya. Mudah-mudahan baca kita ingat kembali ketika memasuki bulan suci Ramadan ya. Nah, ini sebenarnya pengen nyampe ke yang tadi ya, yang mana? Yang berkaitan tentang video ini penting loh ya. Kakek sebentar biar tersusun. Anak pengen nyampaikan secara tersusun tentang yang wajib kodok saja sama yang wajib fidyah saja atau wajib dapat kodok dan fidyah. Nah, ini perhatian anak kecil. Anak kecil kalau tidak puasa tidak wajib kodok, tidak wajib gilo. Wong gilo yang tidak disengaja. Gilonya tidak disengaja, maka dia tidak wajib kodok. Memang betul-betul gilo. Tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah. Lalu gila yang disengaja, nah ini lain. Ngilo-ngilo atau memang dia minum pil atau semacamnya, yang menyebabkan dia ngilo disengaja, maka dia wajib kodok. Seandainya dia sadar kembali kakek, di luar bulan suci Ramadan dia wajib kodok, tapi tidak wajib fidyah. Ada yang sakit tadi, tadi sudah disinggung, diulangi lagi. Sakit yang ada harapan sembuh sama sakit yang tidak ada harapan sembuh. Yang ada harapan sembuh maka wajib tidak fidyah, karena ada harapan sembuh. Kakek di luar bulan suci Ramadan ketika dia sembuh maka dia wajib kodok, tidak lagi tidak fidyah. Tapi ada lagi orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Sakit tidak diharapkan sembuh, makanya puasa. Berarti dia langsung wajib apa? Bayar fidyah. Ini wong sakit ini tidak ada harapan sembuh, maka wajib bayar fidyah baik, tidak wajib kodok. Langsung dia keluarkan fidyah juga boleh. Dalam bulan suci Ramadan itu telah setiap harinya dia keluarkan fidyah. Sama cak wong tua renta yang tidak mampu lagi puasa, tidak mampu nih ya. Maka mana dia nak kodok? Yang model macam ini dia bayar fidyah. Kapan bayar fidyahnya? Setiap masuk hari itu boleh dia langsung keluarkan fidyah. Setiap hari keluarin. Bayar fidyah berapa? 1 mud. Sama becek yang tadi nah pembahasannya. Bayar satu mud. 8 on, 7 on, 8 on. Lebih aman. Lalu siapa lagi? Wong musafir. Nah, yang berpergian. Wong musafir atau berpergian itu kakek dapat uzur. Boleh dia tidak berpuasa, tapi kakek wajib kodok, bukan fidyah. Kamu bepergian di bulan puasa, maka itu yang harus diperhatikan. Wong yang musafir itu kakek wajib kodok seandainya dia tidak berpuasa atau batal di tengah jalan tak mampu, maka kakek di luar Ramadan dia wajib kodok, tidak bayar fidyah. Yang bayar fidyah cuma dikit. Siapa lagi? Tadi yang menjadi pertanyaan tadi, orang yang hamil dan menyusui, khawatir akan dirinya dan janin bayinya, maka cuma wajib kodok, tidak bayar fidyah. Yang masalah siapa? Yang cuma mengkhawatirkan janin bayinya saja, dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Padahal yang puasa itu siapa? Kan dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Yang dikhawatirkan cuma janin atau anaknya yang menyusui tadi. Nah, yang dikhawatirkan cuma anak atau janinnya. Maka perempuan yang semacam ini, yang hamil atau menyusui cuma mengkhawatirkan janin bayi, maka wajib kodok dan bayar fidyah. Paham? Bedakan. Ini bapak nanti anggap ibu yang menyusui apa? Jadi itu. Lalu, head nipas, wong head dan nipas
Wajib tak kodok? Wajib. Tidak bayar tidak wajib. Sholat ngapain tidak wajib? Nah, kan ini harus ada perbedaan. Kalau sholat yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid dan nifas dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib mengkodok sholat. Kalau puasa yang ditinggalkan oleh orang perempuan yang haid dan nifas dalam keadaan haid nifas yang meninggalkan puasa, maka puasanya wajib kodok. Tidak bayar fidyah. Jadi siapa yang bayar fidyah? Perempuan yang hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan cuma janin bayinya saja, maka wajib kodok plus bayar fidyah. Siapa lagi? Orang tua yang memang tidak mampu. Orang tua tak ada wajib puasa. Memang tidak mampu puasa, memang dia wajib cuma bayar fidyah. Dan yang ketiga, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi cuma 3 kan, gampang. Itu yang wajib bayar fidyah. Hari setiap puasa yang ditinggalkan sekaligus jadi. Ya boleh sekaligus. Ya lebih afdolnya, lebih tepatnya setiap hari ditinggalkan, dia keluarkan lagi. Kalau payah sekaligus. Ya ini wajib hukum. Ya sekilo keren sekilo. Sudah. Ini mungkin bekal kita paling tidak. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kita, Allah berikan kita kembali untuk memahami, mengingat hal-hal tadi. Insya Allah kalau misalkan kurang kami mohon maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum sekalian. Mungkin lebih kurangnya kami mohon maaf secara pribadi. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan-bulan yang mulia ini dalam keadaan yang lebih sehat lagi, lebih semangat lagi bermajelis. Ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat mengamalkan ilmunya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.